Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 10 sesi 7. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang usaha dan energi. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengucap doa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Langsung saja, apa itu hukum kekekalan energi mekanik? Saat suatu benda dijatuhkan secara bebas pada suatu ketinggian, anggaplah di posisi A seperti ini, lalu benda tersebut dijatuhkan bebas, sehingga dia posisinya berada di posisi B. Maka sejatinya benda ini dia bergerak. Jika benda bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Selain energi kinetik, benda tersebut juga memiliki energi potensial. Jadi, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada benda yang bergerak disebut sebagai energi mekanik, disimbolkan sebagai EM. Secara matematis, energi mekanik disimbolkan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EP adalah energi potensial. Secara matematis, EP ini disimbolkan sebagai massa dikali percepatan gravitasi dikali posisi ketinggian benda. Dan EK adalah energi kinetik. Secara matematis, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa EK sama dengan setengah dikali massa benda dikali percepatan gerak benda. Dikuadratkan. Jika suatu benda dia bergerak hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif, maka energi mekanik benda itu dimanapun posisinya adalah sama. Nah, hal ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik, di mana secara matematis hukum kekekalan energi mekanik ini dituliskan sebagai EM1 sama dengan EM2. Angka 1 dan 2 ini menunjukkan perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Untuk menentukan besar energi mekanik, perlu ditinjau kondisi bidang sentuh benda. Ada beberapa kondisi. Yang pertama, untuk bidang sentuh benda licin, artinya tidak ada gaya gesek antara benda dan bidang sentuh. Maka, hukum dari energi mekaniknya secara matematis dituliskan sebagai EM1 sama dengan EM2. Yang kedua, untuk bidang sentuh benda kasar, artinya terdapat gaya gesek. Ingat, pada gaya gesek ini, arah geraknya dia selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, secara matematis, persamaan hukum kekekalan energi mekanik untuk benda yang bersentuhan dengan bidang kasar dituliskan sebagai berikut. EM1 dikurangi Fg dikali S, sama dengan EM2. Kenapa negatif? Sekali lagi, karena gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda, di mana Fg ini adalah gaya gesek dan S adalah perpindahan benda. Dan diingat lagi, Fg ini jika kita turunkan, dia sama saja dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Selanjutnya untuk posisi yang ketiga, untuk benda yang menekan pegas di awal. Maka, persamaan hukum energi mekaniknya yaitu M1 ditambah EP pegas sama dengan IM2. Kenapa ditambah EP pegas? Karena di sini ada energi yang diberikan oleh pegas di awal, pada posisi awal. Jika pegasnya di akhir, maka persamaan hukum energi mekaniknya yaitu EM1 sama dengan EM2 ditambah EP pegas. Untuk energi potensial pegas sendiri, dia jika kita uraikan, persamaannya yaitu setengah dikali koefisien pegas dikali dengan perubahan panjang pegas. Dikuadratkan. Selanjutnya, untuk posisi yang keempat, untuk benda menekan pegas di awal dan bidang sentuh benda kasar. Artinya, jika ada bidang sentuh benda kasar, di situ terdapat gaya gesek. Maka, persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya menjadi
M1 ditambah EP pegas dikurangi FG dikali S. Untuk bidang sentuh benda kasar, itu IM1 selalu dikurangi dengan FG dikali S atau gaya gesek dari benda dengan bidang sentuh. Dimana untuk FG adalah gaya gesek, dimana untuk FG adalah gaya gesek, ini gaya gesek bukan gaya pegas. Satuannya dalam Newton, S perpindahan benda, delta X perubahan panjang pegas, dan K adalah koefisien pegas. Serta perlu diketahui untuk energi mekanik sendiri, dia satuannya dalam Joule, sama seperti energi potensial dan juga energi kinetik. Mari kita sama-sama bahas contoh soal yang pertama. Menghitung kecepatan benda pada posisi tertentu. Oke, di sini ada redaksi pada bidang licin, artinya tidak ada gaya gesek dengan posisi A, B, C. Diluncurkan suatu bola dari titik A tanpa kecepatan awal seperti yang tertera pada gambar. Oke, berarti ini bidangnya licin. Tentukan kecepatan benda pada posisi B dan posisi C. Oke, pertama kita tuliskan yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan benda di posisi B dan posisi C. Berarti yang ditanya adalah VB dan VC. Lalu kita analisis yang diketahuinya pada gambar. Oke, di sini ada keterangan 2 meter. Kita tentukan dulu titik ketinggian acuan. Oke, jika Ibu mengambil ketinggian acuannya di posisi ini adalah posisi B. Maka nilai HB-nya itu sama dengan 0 meter. Untuk yang ini 1 meter berarti ini untuk posisi C. Berarti ini nilai dari AC sama dengan 1 meter. Dan ini 2 meter adalah posisi benda A. Di posisi A. Maka ini adalah nilai untuk HA. Jadi HA-nya sama dengan 2 meter. Selanjutnya, setelah kita tahu, kita tentukan kecepatan benda. Di sini tidak ada keterangan kecepatan benda. Artinya, kecepatan benda awal dia dalam posisi diam. Maka VA ini sama dengan 0 meter per sekon. Selanjutnya, kita sudah punya yang diketahuinya masing-masing. Kita masukkan ke hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, untuk hukum kekekalan energi mekanik, karena benda licin, maka di sini tidak ada gaya gesek. Jadi, persamaannya kita tentukan dulu untuk kecepatan benda. Kita bisa membandingkan antara VA dan juga VB. Kita bandingkan, berarti IMA sama dengan IMB. Kita terjemahkan. IMA itu dihasilkan dari IPA ditambah dengan IKA sama dengan IMB itu IPB ditambah IKB. IPA itu dihasilkan dari M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA kuadrat sama dengan M dikali G dikali HB ditambah setengah M dikali VB kuadrat. Selanjutnya kita terjemahkan. Karena di sini bendanya sama, maka massa dari bendanya pun sama. Oleh karena itu, bisa kita coret nilai massa dari bendanya. Selanjutnya, kita masukkan data G. Di sini tidak ada keterangan G, maka bisa kita asumsikan nilai G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. HA-nya tadi adalah 2 meter. Ditambah setengah dikali VA. VA-nya tadi 0. Sama dengan G-nya 10, HB-nya tadi 0. Ditambah setengah dikali VB kuadrat. Oke, ini 10 kali 2 hasilnya 20, 20 tambah setengah kali 0 hasilnya 0, berarti 20. 10 kali 0, 0, berarti sisanya setengah dikali VB kuadrat. Oke, jika kita kali silang ke sini, maka hasilnya adalah 40 sama dengan VB. Yang kita cari adalah VB, di sini ada kuadrat. Maka kuadrat ini bila dia pindah ruas, dia akan menjadi akar. Jadi VB-nya sama dengan akar 40. Jika di opsi tidak terdapat akar 40, maka harus kita keluarkan akar 40 ini. Bagaimana caranya? Kita cari KPK dari 40 yang bisa
dipangkatkan. Oke, 40 ini kemungkinannya dihasilkan dari 2 dikali 20, 4 dikali 10, 5 dikali 8. Manakah angka-angka ini yang bisa dipangkatkan? Oke, ternyata angka 4. Karena angka 4 ini dihasilkan dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Jadi, dapat kita simpulkan nilai VB-nya itu sama dengan 2 akar 10. Karena 4 dikali 10 adalah 40. Oke, satuannya meter per sekon. Selanjutnya, kita cari nilai VC. Dengan cara, kita bisa membandingkan posisi A dengan posisi C atau posisi B dengan posisi C. Ibu mau mengambil perbandingan antara posisi B dengan posisi C. Berarti IMB sama dengan IMC. Maka EPB ditambah EKB sama dengan EPC ditambah EKC. EPB MG dikali HB ditambah setengah dikali M dikali VB dikuadratkan sama dengan M dikali G dikali HC ditambah setengah dikali M dikali VC dikuadratkan. Massa benda ini sama, bisa kita coret. G itu 10, HB-nya 0 ditambah setengah dikali VB. VB tadi adalah 2 akar 10 atau akar 40, sama saja. Dikuadratkan. Sama dengan G-nya 10, HC-nya 1, ditambah setengah dikali VC dikuadratkan. 10 kali 0 hasilnya 0, setengah dikali akar 40 dikuadratkan hasilnya adalah, ini bisa kita coret akar dan pangkat 2 ya maksudnya. Maka ini setengah kali 40, hasilnya adalah 20. 10 kali 1, 10, setengah ditambah setengah dikali VC kuadrat. Oke, ini pindah ruas. Tadinya penjumlahan, dia menjadi pengurangan. Jadi 20 dikurangi 10. Sama dengan setengah dikali VC kuadrat. Ini 10. Ini kali silang, berarti ini ke sini. Jadi dia dikali dengan 10. VC kuadrat. Jadi VC sama dengan akar dari 20. Kita cari KPK dari 20. 20 itu bisa dihasilkan dari 2 dikali 10, 4 dikali 5, atau 5 kali 4. Mana yang bisa dipangkatkan? Ternyata angka 4, yaitu 2 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah VC sama dengan 2 akar 5. Satuannya meter per sekon. Oke, jadi dapat disimpulkan nilai VB atau kecepatan benda di posisi B itu sama dengan 2 akar 10, dan kecepatan benda di posisi C itu sama dengan 2 akar 5 meter per sekon. Oke, bagaimana? Mudah kan untuk menentukan kecepatan posisi benda? Kecepatan benda di posisi tertentu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah balok bermasa 0,5 kg, berarti ini masanya, diletakkan di atas meja licin dan dikaitkan dengan sebuah pegas mendatar. Oke, mejanya licin, berarti tidak ada gaya gesek. Dikaitkan dengan sebuah pegas mendatar dengan konstanta pegas. Konstanta pegas berarti ini nilai dari K. 200 Newton per meter. Jika pegas ditekan sejauh 4 cm, berarti ini adalah perubahan panjang pegas atau delta X. Tentukan kecepatan balok ketika melalui titik kesetimbangan. Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah kecepatan balok di posisi setelah bergerak atau VB. Kita tuliskan saja sebagai VB. Nah, di sini yang diketahui, oke, jika kita gambarkan seperti ini. Oke, diketahui di sini massa bendanya dia 5 kg, 0,5 kg. Selanjutnya, konstanta pegas, K-nya yaitu 200 Newton per meter. Dan perubahan posisi pegas, panjang pegas yaitu 4 cm. Kita ubah ke dalam meter, yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Selanjutnya, di sini tidak ada keterangan kecepatan benda awal, maka diketahui
Untuk kecepatan benda awalnya atau VA-nya ini sama dengan 0 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita masukkan ke hukum kekekalan energi mekanik. Karena di sini ada pengaruh dari pegas, maka untuk hukum kekekalan energi mekaniknya yaitu IM1 dan bendanya menyentuh pegas di awal, maka ditambah dengan energi potensial dari pegas sama dengan IM2. Oke, karena bidang sentuh benda dia licin, maka tidak ada gaya gesek. Angka 1 dan 2 boleh kita ubah menjadi A dan B. Jadi IMA sama dengan IMB. Kita terjemahkan IPA ditambah IKA ditambah EP pegas ini dihasilkan dari persamaan setengah dikali K dikali delta X kuadrat sama dengan IPA ditambah IPB ditambah IKB. IPA yaitu M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA dikuadratkan ditambah setengah dikali K dikali delta X kuadrat sama dengan M dikali G dikali HB ditambah setengah dikali M dikali VB dikuadratkan. Kita terjemahkan M-nya 0,5. 0,5 dikali 10 dikali HA-nya. Kita harus tentukan acuan ketinggian benda. Karena bendanya pada posisi sumbu X, ini sumbu X, maka tidak ada ketinggian benda. Jadi, HA atau HB-nya ini dia sama dengan 0. Karena HA dan HB dia berada di posisi bidang yang sama, tanpa ketinggian. Jadi, kita masukkan HA-nya adalah 0, ditambah setengah M, kecepatan awalnya 0, ditambah setengah dikali K-nya 200, dikali delta X-nya 4 dikali 10 pangkat negatif 2, dikuadratkan. Sama dengan 0,5 dikali 10 dikali HB-nya 0, ditambah setengah dikali 0,5 dikali VC dikuadratkan. Sekarang kita terjemahkan. 0,5 dikali 10 dikali 0 hasilnya adalah 0. Setengah dikali massa bendanya tadi 0,5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Setengah dikali 200 hasilnya adalah 100. Oke, berarti ditambah 100 dikali 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Dikali 10 pangkat negatif 2, artinya pangkatnya dikalikan. Jadi 10 pangkat negatif 4 sama dengan 0,5 dikali 10 kali 0 hasilnya adalah 0 ditambah setengah dikali 0,5. Ini adalah 0,25 atau 1/4 dikali VC dikuadratkan. 100 dikali 16 dikali 10 pangkat negatif 4. 100 itu sama aja dengan 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Berarti 16 dikali 10 pangkat negatif 2. Ini kali silang ke sini. Berarti dikali 4 sama dengan VC kuadrat. 16 kali 4 hasilnya adalah 64. Jadi untuk yang ini hasilnya adalah 0,64. VC-nya jadi akar dari 0,64. Oke, selanjutnya kita cari KPK dari 0,64. 0,64 itu sama saja dengan 64 dikali 10 pangkat negatif 2. Berarti bisa kita keluarkan dari akar. Kita cari KPK dari 64. 64 itu bisa dihasilkan dari 8 dikali 8. Kebetulan ini angkanya sama. Berarti ini sama saja dengan 8 kuadrat. Dan 10 pangkat negatif 2 saat kita akarkan, maka pangkatnya, karena dia akarnya akar 2, maka pangkatnya kita bagi 1/2. Jadi ini sama saja dengan 10 pangkat negatif 2 dibagi 2, hasilnya 10 pangkat negatif 1. Jadi VC-nya ini sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi VC sama dengan 0,8 meter per sekon. Oke, ini contoh yang ketiga. Semoga kalian paham atas apa yang saya jelaskan. Selanjutnya, sebuah benda dijatuhkan bebas dari ketinggian 200 meter.
Berarti ini adalah ketinggian awal, atau bisa saya tuliskan sebagai HA. Hitunglah kecepatan dan ketinggian benda saat energi kinetiknya EK 4 kali energi potensialnya EP. Oke, berarti di sini yang ditanya adalah kecepatan dan ketinggian benda pada posisi yang kedua. Berarti yang ditanya adalah VB dengan atau dan HB. Dengan posisi benda seperti ini. Di posisi benda awal, dari A menuju bidang sentuh benda, ini adalah 200 meter. Nah, di posisi ini, EK dari B itu sama dengan 4 kali EP dari B. Oke, selanjutnya kita masukkan ke hukum kekekalan energi mekanik. Karena di sini tidak ada G gesek, karena bendanya jatuh bebas, maka langsung kita masukkan ke hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, IMA sama dengan IMB. IMA itu dihasilkan dari IPA ditambah IKA sama dengan IPB ditambah IKB. IPA itu dihasilkan dari M dikali G dikali HA ditambah setengah M dikali V A dikuadratkan. Tadi kita tahu bahwa EPB-nya itu 4 kali dari EKB. Oke, kita terjemahkan data EKB ini. Jadi EKB itu sama dengan 4 kali EKB. Kita terjemahkan EKB-nya. Jadi 4 dikali EPB. Oke, sekarang kita terjemahkan nilai ini. Karena di sini tidak ada data M, maka kita terjemahkan dulu yang ini. Jadi M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA kuadrat sama dengan 5 dikali EPB. M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA kuadrat sama dengan 5 dikali M dikali G dikali HB. Oke, karena massa bendanya sama, ini bisa kita coret. Jadi G-nya di sini 10 karena tidak ada di keterangan soal, dikali HA-nya itu 200, ditambah setengah dikali VA-nya dia sama dengan 0, sama dengan 5 dikali G-nya 10, dan HB-nya itu yang akan kita cari. Oke, ini 110 dikali 200, hasilnya adalah 2000. Setengah dikali 0, hasilnya 0, tidak usah kita tulis. 5 dikali 10, hasilnya adalah 50, dikali HB. Jadi, HB-nya adalah, ini kita kali silang, berarti dia pindah ke sini. Jadi 2000 dibagi 50. Hasilnya adalah 200 bagi 5, 40 meter. Jadi ketinggian benda pada posisi energi kinetiknya 4 kali energi potensialnya adalah 40 meter. Oke, selanjutnya kita cari nilai kecepatan di posisi B. Maka kita masukkan ke persamaan ini. Jadi IMA sama dengan IMB. IMA-nya M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA dikuadratkan sama dengan M dikali G dikali HB ditambah setengah dikali M dikali VB dikuadratkan. Massa bendanya sama, bisa kita coret seperti ini. G-nya 10, HA-nya 200 ditambah setengah dikali VA-nya 0 sama dengan 10 dikali 40 ditambah setengah dikali VB dikuadratkan. 2000 ditambah 0, 2000, 10 ini dikali 40 hasilnya 400 ditambah setengah dikali VB dikuadratkan. Ini pindah ruas, tadinya penjumlahan, dia jadi pengurangan. Jadi 2000 dikurangi 400 sama dengan setengah dikali VB dikuadratkan. 2000 kurangi 400 hasilnya 1600. Ini bisa dikali silang ke sini karena dia perkalian, jadi dikali 2. VB dikuadratkan. Jadi VB-nya sama dengan 1600 dikali 2 hasilnya 3200. Diakarkan. Sekarang kita cari KPK dari 3200. 32 ini bisa dihasilkan dari 16 dikali dengan 2. Di sini ada 02. Kita ambil 0-nya
kita posisikan di sini. Oke, 16 itu bisa dihasilkan dari 4 dikali 4. Karena di sini ada 02, maka kita bagi sama-sama 0-nya. Jadi 40 dikali 40. Hasilnya adalah 1600. Maka ini sama saja dengan 40 kuadrat. Jadi VB-nya yaitu 40 akar 2. Satuannya adalah meter per sekon. Berikut penjelasan soal yang ke-4. Semoga kalian paham atas apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, sebuah benda dengan berat 5 kg dilepaskan pada bidang miring seperti gambar berikut. Jika diketahui koefisien gesek benda dengan bidang sentuh dari posisi C ke B, karena bidang sentuh dari C ke B ini dia posisinya kasar ya, maka di sini ada koefisien gesek. Berapa meterkah perpindahan yang terjadi dari titik C ke titik B? Maka di sini yang ditanya adalah perpindahan benda dari posisi C ke posisi B. Oke, selanjutnya kita masukkan ke persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Dengan catatan, di sini ada bidang sentuh benda yang kasar. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam hukum kekekalan energi mekanik. Tapi, dilihat dulu, yang ditanya itu adalah perpindahan yang terjadi dari titik C ke titik B. Artinya, kita harus menjangkau dari posisi titik C ke titik B. Oke, Ibu ambil perbandingan perubahan posisi dari titik A ke titik B, karena dia melewati titik C. Selanjutnya, kita masukkan ke hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, IMA dikurangi, ini ada gaya gesek ya, maka kita kurangi dengan gaya gesek. FG dikali S, karena bidang sentuh benda yang kasarnya dari posisi C ke posisi B saja, maka SCB sama dengan IMB. Kita terjemahkan, IMA itu IPA, IPA ditambah IKA dikurangi FG itu, jika kita terjemahkan, ini dihasilkan dari persamaan mu G dikali N. Maka mu G dikali N atau gaya normal dikali SCB sama dengan IPB ditambah IKB. PA dihasilkan dari MG dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA kuadrat dikurangi mu G dikali N. Oke, N-nya kita analisis. Ingat di pertemuan sebelumnya, G normal dia posisinya dari bidang sentuh benda menuju ke atas. Nah, selain gaya normal, di benda ini juga ada gaya berat. Gaya berat dari titik pusat benda ke bawah, menuju pusat gravitasi. Nah, karena bidang sentuh bendanya ini datar, maka gaya normalnya sama dengan gaya berat. Maka N-nya itu sama saja dengan massa dikali gravitasi. Jadi M dikali G dikali SCB. Sama dengan EPB-nya yaitu MG dikali HB ditambah setengah dikali M dikali VB dikuadratkan. Sekarang kita terjemahkan. M-nya dia 5, G-nya 10, HA-nya ini 2 meter, ditambah setengah dikali 5 dikali kecepatan awalnya 0 dikurangi mu G-nya tadi 0,2, masanya 5, percepatan gravitasinya 10 dikali SCB sama dengan 5 dikali 10 dikali HB-nya tadi 0 ditambah setengah dikali 5 dikali kecepatan akhir atau VB-nya dia sama dengan 0. 5 kali 10 dikali 2 hasilnya adalah 100, setengah kali 5 kali 0 hasilnya 0, dikurangi 0,2 dikali 5 hasilnya adalah 1, 1 kali 10 hasilnya 10, 10 SCB sama dengan 5 kali 10 kali 0 hasilnya 0 ditambah setengah dikali 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi ini yang tersisa adalah 100 dikurangi 10 SCB sama dengan 0. Oke, berarti 100 ini SCB-nya kita pindah ruas. Yang tadinya negatif karena dia pindah ruas, dia menjadi positif. Sama dengan 100 sama dengan 10 SCB. Jadi, SCB-nya atau perpindahan benda dari posisi C ke posisi B yaitu 100 dibagi 10 sama dengan 10 meter.
Jadi, dapat disimpulkan perpindahan dari posisi C ke B itu sama dengan 10 meter. Oke, semoga kalian paham atas apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, menghitung kecepatan ayunan bandul. Sebuah benda digantung pada tali yang panjangnya 2 meter. Kemudian diberi kelajuan 6 meter per sekon. Berarti ini adalah VA-nya. Di titik A sehingga menyimpang sejauh 60 derajat. Berarti ini dia membentuk sudut ya sampai titik B. Kecepatan bandul di titik B sebesar berarti yang ditanya adalah kecepatan bandul di titik B atau VB. Jika kita gambarkan bandulnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bandul A, dia panjang talinya 2 meter. Terus diberi kecepatan awal yaitu 6 meter per sekon. Dia berubah menjadi posisi B. Nah, panjang tali ini masih sama ya, karena talinya nggak berubah. Yang berubah itu hanya ketinggian dari si bandul ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan ini? Oke, selanjutnya kita tentukan titik acuannya atau HA-nya. Di sini HA-nya dia sama dengan 0 ya. Karena yang kita lihat itu posisi A di awal. Nah, jadi HB-nya ini perubahan tinggi dari si bandulnya. Awalnya kan bandulnya ini titik acuannya di sini. Nah, setelah dia diayun, ternyata dia berubah posisinya di sini. Maka ketinggian dari si bandul ini dihitung dari titik awal, dari sini, ke perubahan posisinya di sini. Posisi bandul. Jadi inilah HB-nya. Nah, untuk menentukan HB, karena dia membentuk sudut, maka nilai HB ini dia sama dengan panjang mula-mula 2 dikurangi dengan panjang posisi ini. Karena dia membentuk sudut dan yang kita butuhkan adalah nilai HB, untuk menentukan nilai HB berarti kita butuh posisi panjang tali semula dikurangi dengan posisi yang ini. Ini. Maka kita dapat HB-nya. Seperti ini, semoga paham. Nah, untuk menentukan ini, karena ini membentuk sudut, karena posisi garis ini dia dekat sudut, maka kita menggunakan persamaan L dikali cos theta. Jadi untuk yang ini adalah L dikali cos theta. Tetanya 60 derajat. Seperti ini. Maka nilai HB-nya adalah 2 dikurangi L-nya 2 meter, 2 dikali cos 60 itu adalah setengah. Jadi 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1 meter. Oke, setelah kita memiliki nilai HB, maka bisa kita masukkan ke persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu IMA sama dengan IMB, sama dengan M dikali G dikali HA ditambah setengah dikali M dikali VA dikuadratkan sama dengan M dikali G dikali HB ditambah setengah dikali M dikali VB dikuadratkan. Oke, di sini masa bendanya tidak ada, maka bisa kita coret data M-nya. Oke, sekarang nilai G, karena G-nya juga tidak ada, maka kita anggap nilai G-nya adalah 10. 10 dikali HA. HA-nya di sini adalah 0. Maka 0 dikali G-nya 10, HA-nya dia sama dengan 0. Ditambah setengah dikali VA kuadrat. Tadi V-nya adalah 6 meter per sekon ya, dikuadratkan. Sama dengan G-nya ini 10 dikali HB-nya tadi 1 meter ditambah setengah dikali VB dikuadratkan. Oke, 10 kali 0 hasilnya 0, setengah dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, berarti 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18. Ini 10 ditambah setengah dikali VB kuadrat. Oke, ini pindah ruas, jadi 18 dikurangi 10. 18 dikurangi 10, ini dia perkalian ya dengan VB, maka nanti kita kali silang ke sini. Ini dikurung dikali 2, sama dengan VB. Karena di sini ada kuadrat, maka nanti ini diakarkan. Jadi, untuk VB itu sendiri, VB sama dengan akar dari 18 kurangi 10 hasilnya adalah 8. 8 dikali 2, hasilnya adalah 16. Oke, akar dari 16 yaitu 4 meter per sekon. Jadi, kecepatan bandul di posisi B yaitu 4 meter per sekon. Semoga paham atas apa yang Ibu jelaskan. Terakhir, kita akan membahas tentang daya.
Daya itu adalah kecepatan atau kemampuan melakukan usaha tiap satuan waktu. Jadi kalau kita sudah tidak bisa melakukan usaha lagi, maka kita sudah tidak punya daya. Oke, selanjutnya, secara matematis, daya itu diteruskan sebagai P sama dengan W dibagi T, di mana W ini adalah usaha, T ini adalah waktu. Oke, ingat lagi, usaha ini dia satuannya dalam Joule per second ya, atau ini sama saja dengan watt. Biasanya di soal diketahui satuan dari usahanya dia dalam bentuk HP. 1 HP itu sama aja dengan 746 watt. Kalau dalam kilowatt berarti 1 watt itu sama dengan 1/1000 kilowatt. Oke, untuk waktu satuannya dalam detik ya, atau second. Oke, karena kita tahu usaha ini dia dihasilkan dari persamaan gaya dikali perpindahan F dikali S, maka untuk daya ini bisa kita turunkan dari rumus usaha. Jadi P sama dengan gaya dikali perpindahan dibagi waktu. Karena perpindahan dibagi waktu itu sama dengan kecepatan, maka untuk daya sendiri bisa diturunkan rumusnya menjadi P sama dengan F dikali kecepatan. F itu untuk gaya dan V adalah kecepatan. Oke, selanjutnya coba kita bahas contoh soal yang ketiga. Menghitung gaya jika daya diketahui. Sebuah mobil melaju konstan 6 meter per sekon, berarti ini adalah V atau kecepatan. Pada jalan menanjak, pada saat itu daya mobil, daya tadi simpulnya adalah P sebesar 30 HP. Jika kemiringan jalan 5 derajat, berarti ini theta, tentukan besar gaya mobil tersebut. Yang ditanya adalah gaya. Berarti yang ditanya adalah F-nya berapa. Diketahui 1 HP 746 watt ya. Oke, yang ditanya adalah F yang diketahui di sini adalah V. V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Terus P-nya sama dengan 30 HP. Kita ubah ke watt. Jadi 30 dikali 746. 380. Oke, selanjutnya theta. Di sini 5 derajat. Nah, karena yang ditanya adalah F, maka kita gunakan persamaan daya yang ada F-nya, yaitu P sama dengan F dikali V. Maka untuk menentukan F, ini kita pindahkan, jadi kali silang ke bawah ya. Jadi F sama dengan P dibagi V. Oke, di sini kita sudah punya V dan P. Oke, theta ini dia sebagai pengecoh ya, jadi tidak usah kita masukkan. Jadi F-nya itu sama dengan P dibagi V, sama dengan P-nya 22380 watt dibagi dengan 60 meter per sekon. Jadi gayanya sebesar 30 Newton. Oke, jadi dapat disimpulkan gaya mobil tersebut sebesar 3730 Newton. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham atas apa yang Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan, bisa langsung japri atau di grup fisika. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, dan Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.